Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi masih tentang urutan dari gelombang bunyi untuk fisika SMA kelas 11 semester 2. Jadi bahasan kali ini tentang efek Doppler. Apa sih efek Doppler? Jadi kayak gini. Misalkan kita lagi ada di pinggir jalan raya nih. Terus tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sirine ambulan. Ada bayangan? Nah, jadi ambulannya belum muncul, kita udah dengar suaranya tuh, ya kan? Semakin dekat ambulannya, suara sirenenya semakin apa? Semakin tinggi kan? Wing 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 semakin tinggi terus sampai ambulan lewat di depan kita, itu frekuensinya maksimal. Terus semakin menjauh, sirenenya gimana? Suaranya semakin hilang. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi sama si Doppler? Jadi Doppler itu sebenarnya nama ilmuwan, ya. Itu diberi sebuah persamaan, ya, sebuah rumus. Jadi efek Doppler ini sebenarnya secara sederhananya mempelajari tentang perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan frekuensi. Tentunya di sini frekuensi itu ya, siapa? Frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi antara siapa? Ya, antara sumber bunyi dengan pengamat. Jangan pengamat lah, pendengar gitu aja ya. Nah, jadi bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi itu didengar oleh seorang pengamat atau pendengar itu nggak sama. Kenapa? Karena ada beberapa sebab. Penyebab utamanya adalah kecepatan sumber bunyi itu sendiri sama kecepatan pengamat. Nah, sama Doppler diberi sebuah persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan Fs. Oke, sebentar ya, karena udah terdengar adzan. Baik, kita lanjutkan. Jadi, sampai mana tadi? Oh, sampai ini ya. Sampai persamaan efek Doppler yang udah kita tahu. Jadi, Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs. Aduh, ada F, ada V. Nah, jadi gampang cara ngingetnya. Karena di sini P berarti ya Vp-nya di atas. Jadi sebenarnya ini konsep perbandingan di matematika sederhana. P ini P di atas. Dikalikan Fs, bawahnya juga Vs. Keterangan. Ini saya singkat aja jadi nggak kepanjangan. Sumber bunyi itu S, pendengar itu P. Nah, jadi variabelnya cuma dua tok. F itu frekuensi, satuannya Hertz. F ini bisa dua ya, bisa Vp ini berarti frekuensi pendengar, bisa S frekuensi sumber. V juga sama, ada pendengar, ada sumber, kita sebut kecepatan ya. Nah, jadi kalau Vp ini kecepatannya si pendengar, kalau Vs kecepatannya sumber. Nah, di sini apa ini V tok? Nggak ada keterangan, nggak ada embel-embel nih. Nah, ini V, ini juga V. Jadi V itu adalah kecepatan bunyi atau kecepatan suara. Kecepatan suara di udara. Nah, kalau nggak ada di soal, kalian pakainya 340 meter per sekon. Tapi kalau udah ditentukan ya kalian pakai ketentuan yang udah diinginkan soal. Cuma biasanya kalau diketahui nggak jauh-jauh dari 340. Bisa lebih dikit, bisa kurang dikit. Misalkan 330, 335 kayak gitu. Itu kecepatan suara. Sekarang, di sini permasalahannya, efek Doppler itu tantangannya cuma di plus minus ini nih. Jadi, kecepatan untuk pendengar sama kecepatan untuk sumber itu nilainya bisa plus bisa min, ya. Ada aturannya, cuma saya mau untuk gampangannya kayak gini biar nggak kebolak-balik. Kalian pakai diagram. S-nya di sebelah kanan. Nah, ingat-ingat S-nya di sebelah kanan, terus P-nya di sebelah kiri. Ingat-ingat ya. Sekarang kayak matematika aja, kalau ke kanan positif ya. Nah, sekarang kalau S-nya ke kanan. Nah, kalau S-nya ke kanan. Apa artinya S-nya ke kanan? Kalau ke kanan berarti dari gambar ini menjauhi atau mendekati pendengar? Menjauhi kan? Nih, S-nya ke kanan berarti menjauhi pendengar. Berarti Vs-nya positif. Mudah? Ini namanya menjauhi pendengar.
Jadi nanti kalau di buku-buku biasanya langsung ditulis keterangan positif kalau menjauhi pendengar dan seterusnya. Ingat-ingat kalau ada soal efek Doppler paling gampang kayak gini aja. Ditulis S sama P, nanti pakai diagram. Sekarang kalau S-nya ke kiri, lihat tuh. Kalau S-nya ke kiri berarti kan mendekati. Dia ke kiri berarti ya negatif. Ini mendekati. Mendekati siapa? Ya mendekati pendengar. Mureng ya? Sekarang kalau P-nya ke kanan. Nah, berarti ini pendengar ngapain sumber? Mendekati kan? Mendekati. Berarti VP-nya kalau ke kanan positif. Positif. Lihat, antara sumber dengan pengamat atau pendengar itu sama-sama mendekati tapi nanti tandanya beda. Kalau sumber mendekati negatif, kalau pendengar mendekati itu positif. Sering kok bolak-balik kalau cuma ngapalin sumber menjauhi, sumber mendekati, pendengar mendekati, pendengar menjauhi. Kemungkinan besar itu akan kebolak-balik. Jadi nanti kalau ada soal, kalian bikin aja kayak gini. S-nya di kanan, P-nya di kiri. Sekarang kalau P-nya ke kiri, lihat, P-nya ngapain sumber? Menjauhi kan? Nah, menjauhi. Berarti nilai VP-nya dia ke kiri, berarti negatif. Dah, tantangan efek Doppler pertama tentang persamaannya. Ya, berarti nanti kalian perhitungannya itu harus pintar, turunin rumusnya. Yang kedua ini tentang ini nih, aturan pengamat sama sumber jika gerakannya mendekati sama menjauhi. Dah, itu top untuk persamaan efek Doppler. Kita langsung ngerjain soal. Perhatikan. Wah, sebentar muncul. Perhatikan. Seorang supir memacu mobilnya dengan kecepatan 54 km per jam. Nah, ini kita bikin dulu apa namanya? S-nya dulu. Pokoknya selalu kalau efek Doppler bikin kayak gini. Ini S, ini P. Nah, selalu bikin kayak gini ya. Kita ulangi, seorang supir memacu mobilnya dengan kecepatan 54 km per jam mengikuti ambulan. Mengikuti ambulan tuh, berarti di belakangnya ya, searah mengikuti sih. Nih ada kata-kata mengikuti. Jadi kalau ambulannya, ini kurang tebel ya. Jadi kalau ambulannya ke kanan, berarti sopirnya juga ke kanan, tapi di belakangnya. Mengikuti ambulan yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, kita udah tahu lah, pasti ambulannya sebagai sumber. Jadi kayak gini nih. Nah, ke kanan, P-nya juga ke kanan. Nah, kayak gini. Udah ada bayangan? Kenapa nggak ke kiri? Kalau ke kiri, nanti kalimatnya seorang sopir memacu mobilnya di depan ambulan. Harusnya kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Kali ini kan kata-katanya tadi mengikuti. Berarti secara logika supirnya di belakang ambulannya. Dah, kita rubah dulu ya, kilometer per jam ke meter per sekon. Kita rubah dulu, berarti VP 54, cara ngerubah kilometer per jam gimana? Ya udah sini, pelan-pelan, kilometer per jam kita rubah. Berarti 54 dijadiin meter per sekon. 1 kilometer berapa meter? 0-nya 3. Per 1 jam berapa sekon? 3600. Kayak gitu ya. Coret dibagi 9, 4 dibagi 9, 6. 60 bagi 4 15 meter per sekon. Nah, ketemu nih VP-nya positif 15 meter per sekon. VS-nya gimana? VS-nya sama ya, saya langsung 72. 1 km berapa meter? 1000 per 1 jam berapa sekon? 3600. Ini coret. 2 coret. Nah, berarti VS-nya 20 meter per sekon. Kita hapus dulu yang ini. Mudah ya. Jadi nanti kalau kalian bingung ya kalian tinggal di back aja, diulangin aja cara merubah kilometer per jam ke meter per sekon. Mudah? Lanjut. Jika frekuensi sirine, berarti frekuensinya siapa? Ya frekuensinya sumber pasti di sini. Fs-nya 1400 Hz. Pertanyaannya, ada lagi nih, cepat lambat bunyinya 330, berarti V ya. 330 meter per sekon. Maka frekuensi sirine yang didengar oleh supir. Nah, berarti Fp.
Tulis rumusnya tadi apa? V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan Fs. Nah, karena kita udah tahu VP-nya itu positif, langsung ya. 330 ditambah 15 per 330 ditambah 20 dikali Fs-nya tadi 1400. Ini sama aja dengan berapa tuh? 345 per 350 dikali 1400. Coret 140 bagi 35 4 ya. 4 kalikan 3 45. 1200 ditambah 180 1380 Hz. Nah, ada nggak? Jawabannya B. Gampang kan? Gampang. Yuk, kita lanjut nomor 2. Sebenarnya saya hapus dulu ya. Nanti kalau kalian bingung ya tinggal di back aja. Sebentar. Kita hapus dulu. Kok nggak bisa ya? Kok rumusnya kehapus. Untuk selanjutnya, coba kalian pause dulu, terus kalian soal yang ini di bawah, kalian kerjain dulu. Nanti kalau udah, baru kalian putar lagi buat nyocokin. Benar gak jawabannya kayak gitu? Gitu ya. Ini kenapa nggak bisa dihapus ini? Nah, dah. Jadi efek Doppler itu pokoknya gampang kok, simple. Jadi dia itu cuma rumusnya satu tok, kalian permainannya antara pendengar sama sumber bunyi. Nomor 2, dua mobil A dan B bergerak saling mendekati. Kalau saling mendekati, sini saya gambar dulu di sini nih. Ini ada yang ke kiri, ada yang ke kiri. Karena kemungkinan cuma kayak gini dok. Kita cek. Dua mobil A dan B bergerak saling mendekati. Kita nggak tahu nih yang pendengar yang mana. Mobil A dan B bergerak dengan kelajuan sama, yaitu 72 km per jam. Nah, 72 km per jam itu tadi sama aja dengan 20 meter per second ya. Nah, jika mobil A membunyikan klakson, nah berarti A di sini nih. Ini A, ini B. Nah, mobil A membunyikan klakson dengan frekuensi 640 Hz, berarti Fs. Terus tadi saling mendekati loh. Berarti saling mendekati A-nya yang ini nih. Nah, A-nya yang ke kiri, berarti Vs-nya itu min 20. B-nya sebagai pengamat itu plus 20 karena gerakannya ke kanan. Mudah ini saling mendekati nih. S-nya ke kiri, P-nya ke kanan. Kan gampang tuh kalau pakai diagram. Mudeng ya. Kalau saling menjauhi berarti ini nih. Nah, ini B-nya ke kiri. Mudeng ya? Pertanyaannya, maka frekuensi bunyi klakson mobil A akan didengar oleh supir mobil B dengan frekuensi. Udah, kita langsung kayak tadi. Fp sama dengan, saya nggak tulis lagi rumusnya ya. Harus sudah bisa ya. V dari kecepatan di udara berapa? Nah, Pak, mintanya 340. Yaudah, berarti 340 ditambah Vp karena ke kanan per 340 dikurangi 20 dikalikan Fs. Fs-nya 640. 340 tambah 20, 360 per berapa itu? 320 kalikan 640. Kita coret. Nah, ini pas nih 2. 2 kalikan 360. Berapa ya? 0,2720 Hz. Ada nggak? 720 Hz. Nah, jawabannya yang C. Gimana? Gampang kan? Gampang ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saya hapus dulu. Lagi-lagi nanti kalau kalian ini butuh lebih lanjut pemahaman, kalian di back aja ya, diulangin. Karena ini keterbatasan kertas. Ini harus hati-hati. Sudah? Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 3. Seorang siswa sedang berdiri di tepi jalan raya. Ada kata-kata berdiri.
Mendengar sirine ambulan pada frekuensi F. Jika ambulan bergerak mendekati, berarti ini nih. Ingat, tentukan dulu sumbernya. Sumbernya mendekati, berarti yang ke kiri. Berapa itu lajunya? Lajunya 5 meter. Berarti nanti Vs-nya min 5. Kenapa min 5? Karena mendekati. Frekuensi sirine 335. Fs-nya 335. Dan cepat rambat bunyi di udara 340, maka frekuensi ambulan Yuda langsung Fp sama dengan V-nya tadi 340. Duh, Mas, di sini nggak ada kecepatan pendengarnya. Berarti gimana? Yo, di sini ada kata-kata seorang siswa sedang berdiri di tepi jalan raya. Berarti logikanya orangnya lagi diem kan? Ya kan? Kalau orangnya lagi diem, berarti kecepatannya kecepatannya itu 0. Di sini kita tahu Vp-nya itu 0 karena lagi diem. Nah, ingat-ingat ya. Yang atas ditambah atau dikurangi 0 nggak masalah ya. Jadi nggak ngaruh ini. Yang bawah 335 kita udah tahu Vs-nya itu min 5 dikalikan berapa itu? Fs-nya frekuensi sirine 335. Oh, maaf. 335. Ini saya salah masukinnya. Ini harusnya 340. Nah, yaudah. 340 per 340 kurangi 5, 335. Oh, ternyata langsung dicoret aja. Coret. Berarti hasilnya 340. Yang gampang kan? Efek Doppler gampang kok. Cuma masalahnya kadang guru itu nggak ngasih tahu konsep ininya apa? Konsep pergerakan antara S dengan P-nya. Jadi kadang bingung. Apalagi cuma sekedar ngapalin jika sumber bunyi mendekati, sumber bunyi menjauhi, pengamat mendekati, pengamat menjauhi. Nah, nanti bingung. Kalian sebaiknya pakai konsep yang gambar aja diagram. S sama P kayak gini nih, S di kanan, P di kiri. Kita lanjutin. Dini berada di dalam kereta api A yang berhenti. Ada kata-kata berhenti lagi nih kayak tadi. Berarti kecepatannya Dini 0. Sebuah kereta api lain bergerak mendekati A. Mendekati berarti di sini nih. Ingat-ingat, dengan kecepatan 2 mendekati berarti nilainya min 2 meter per sekon. Sambil membunyikan peluit tuh kan. Berarti tadi sebagai sumber bunyi ya, frekuensinya 676. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 lagi, maka frekuensi peluit kereta api yang didengar oleh B adalah, yaudah, masukin lagi. Berarti 340, kecepatan si dininya tadi berapa? 0 kan karena lagi diem. Per 340 dikurangi 2 kalikan 676. Berarti 340 per 340 kurangi 2 berarti berapa? 338 kali 676 kita coret 2 kali 340 680. Nah, ada nggak 680? Tuh, gampang. Yang penting kalian benar-benar udah, pokoknya kalau efek Doppler kalian langsung gambar aja antara S dengan P kayak gini. Insya Allah ketemu. Karena rumusnya cuma satu tok, rumusnya gampang. Kalau ada soal kalian tulis rumusnya. Mas, kenapa nggak ditulis rumus? Ya karena ini keterbatasan tempat aja ya. Nanti kalau kalian udah lancar, ya langsung aja nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ditulis aja rumusnya. Setiap soal tulis rumus dan seterusnya. Terakhir, sirine di menara pabrik berbunyi dengan frekuensi 1700. Nah, kita tahu nih sirine berarti Fs pasti 1700. Seorang supir yang mengendarai mobilnya mendekati menara. Berarti yang ini nih posisinya mendekati, mendekati sumber bunyi dengan frekuensi 2000 Hz. Oh, berarti Fp 2000 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi di udara 340, maka mobil tersebut bergerak dengan kecepatan, berarti V-nya siapa? Ya V-nya P, kan kecepatan mobil, kecepatan yang dipakai oleh si supir. Nah, terus Vs-nya berapa? Ayo, Vs-nya berapa? Sumbernya tadi siapa? Sumbernya tadi menara. Logikanya menara di pabrik itu lagi diem apa lagi bergerak? Lagi diem, berarti Vs-nya 0. Yang ditanya tadi apa ya? Maka mobil tersebut bergerak dengan kecepatan. Oh, Vp-nya ini udah ya. Yaudah, tetap meskipun Vp yang ditanyakan kalian tetap tulis rumusnya ya. Fp sama dengan V
Di sini perhatikan VP-nya tadi kan mendekati. Ini VP-nya, berarti VP-nya pasti positif. Mendekati ke kanan ya. Berarti ditambah VP per V ini karena 0 ya, plus minus 0 aja dikali Fs. Mudahnya Fp-nya katanya 2000 sama dengan tadi berapa ya? 340 ya. 340 ditambah Vp per 340 dikali Fs. Fs-nya 1700. Kita coret dulu nih. Coret 7 nih. Coret ini boleh coret nih nolnya. Nah, ini coret. Kemudian ini coret lagi nih. 34 bagi 17 2. Kemudian berarti tinggal kali silang ya. Berarti tinggal 340 ditambah Vp sama dengan kali silang. 200 kali 2 ini kali silang 400. Berarti ketemu Vp sama dengan 400 diapain 340 dikurangi ya. Berapa? 400 kurangi 340 sama dengan 60 meter per sekon. Ada nggak? Nah, jawabannya yang nah, itu pembahasan efek Doppler. Nanti kalau kalian masih belum terlalu mudeng bisa diulang-ulang. Pokoknya efek Doppler itu lebih simpel karena persamaan atau rumusnya itu cuma satu aja. Tinggal permainannya kalian nanti di kalimat mendekati sama menjauhi untuk pengamat atau pendengar dan sumber bunyi. Pokoknya kalian gambar aja kayak gini nih. Nah, kalau ada soal kayak gini aja efek Doppler, dah lah bikin aja. Kalau mendekati, pengamat mendekati berarti ke kanan positif. Pengamat menjauhi berarti ke kiri negatif. Sumber mendekati ke kiri negatif. Sumber menjauhi ke kanan positif. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat.